Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas himpunan ganda. Jadi kalau kita ingat pada pertemuan awal bahwa definisi himpunan itu adalah kumpulan dari elemen yang berbeda, ya. Nah, sekarang ada yang namanya himpunan ganda. Jadi di sini ada kondisi di mana elemen dari suatu himpunan itu boleh berulang atau ada yang sama dengan elemen yang lain. Nah, di sini maka kita bisa menggunakan apa istilahnya. Jadi nanti supaya Anda bisa membedakan mana yang bisa menggunakan himpunan ganda atau tidak, itu lihat keterangan pada soal tersebut. Jadi di dalam soal tersebut, jika tidak ada keterangan himpunannya berupa himpunan ganda, misalkan A dan B adalah himpunan, berarti dia tidak boleh ganda. Jika dia boleh membolehkan kondisinya itu himpunan ganda, maka pasti ada keterangannya himpunan ganda. Ya. Jadi himpunan ganda di sini itu anggotanya boleh berulang. Ya. Jadi di sini anggota atau elemennya boleh berulang. Contoh realnya itu himpunan nama mahasiswa. Bisa jadi dalam suatu kelas itu ada nama mahasiswa yang sama. Nah, sehingga memungkinkan bahwa semua nama tersebut tetap tercatat karena orangnya kan berbeda meskipun namanya sama. Jadi kan itu termasuk contoh himpunan ganda. Nah, kemudian kalau misalkan contohnya misalkan ada suatu himpunan ganda, contohnya seperti ini. Nah, ini. Jadi anggotanya diulis berulang lagi. Misalkan seperti ini. Ini adalah contoh himpunan ganda. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya multiplisitas. Multiplisitas. Multiplisitas dari suatu himpunan ganda itu maksudnya adalah jumlah kemunculan jadi jumlah kemunculan elemen atau anggota yang sama. Nah, misalkan kita pakai contoh yang ini ya. Ada himpunan A, isinya A, B, C, D, E. Maka multiplisitasnya per elemen ini ya. Multiplisitas A adalah 2. Multiplisitas B, nah ini berarti kan 1. Jadi kalau kita flashback kembali pada materi himpunan awal, maka himpunan biasa itu merupakan contoh khusus dari himpunan ganda. Ya. Kenapa menjadi contoh khusus? Karena contoh himpunan yang awal yang sudah kita bahas sebelumnya, yang anggotanya berbeda, itu jika multiplisitas masing-masing elemennya itu adalah 1. Jadi jumlah kemunculan tiap anggotanya itu 1 kali. Maka himpunan yang sudah kita bahas kemarin itu merupakan contoh dari himpunan ganda, tapi yang multiplisitas setiap elemennya atau setiap anggotanya itu adalah 1. Nah, seperti ini. Ini multiplisitas dari C ini adalah
3. Seterusnya seperti itu. Ya. Berikutnya tentang kardinalitas ya. Jadi untuk kardinalitas, masih ingat apa itu kardinalitas? Jadi untuk kardinalitas suatu himpunan ganda itu didefinisikan itu ini, jadi sama dengan himpunan padanannya. Dengan diasumsikan bahwa setiap elemen himpunan ganda itu berbeda. Nah, sehingga kalau kita punya himpunan ganda seperti contoh di atas ini, maka nanti kardinalitasnya itu sama dengan kardinalitas himpunan yang anggotanya itu berbeda. Jadi kalau kita punya himpunan A yang sama dengan yang di atas itu, maka berapa kardinalitas dari A? Berapa? Maka kardinalitasnya adalah ada 5. Karena dianggap kita hanya menghitung elemen yang berbeda saja. Tuh. Kemudian kita lanjut pada operasi. Nah, untuk operasi himpunan ganda itu sedikit berbeda dengan operasi himpunan biasa, ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Misalkan A dan B ini adalah suatu himpunan ganda. Jadi harus Anda perhatikan keterangan pada soal tersebut. Apakah A dan B itu hanya himpunan saja, ataukah ada keterangan himpunan ganda. Karena ada keterangan himpunan ganda, maka operasi yang berlaku juga operasi pada himpunan ganda. Sekarang kita mulai dari operasi gabungan. Jika A kita gabungkan dengan himpunan B, maka A gabung B-nya itu adalah suatu himpunan ganda juga. Jadi A dan B himpunan ganda, maka gabungannya juga berupa himpunan ganda. Yang multiplisitas elemennya, jadi kemunculan elemennya tadi itu sama dengan multiplisitas maksimum elemen tersebut pada masing-masing himpunan. Jadi kita pilih jumlah yang paling besar. Ya, jadi di sini kita garis bawahi ada multiplisitas maksimum. Nah, ini kita ambil contoh di sini misalkan A himpunan ganda berupa anggotanya ini. A kecilnya 3 kali, B, C-nya 2 kali, dan E. Untuk himpunan B juga berupa himpunan ganda. Nah, ini. Nah, maka A gabung B-nya. A gabung B-nya itu kita lihat A-nya muncul sebanyak 3 kali pada himpunan A, kemudian B-nya pada himpunan B A muncul 2 kali. Maka kita pilih yang kemunculannya itu paling banyak. Sehingga untuk elemen A itu kita tulis sebanyak 3 kali. Begitu juga seterusnya. Di sini B
pada himpunan A itu muncul 1 kali, pada himpunan B muncul 3 kali, sehingga kita pilih yang muncul 3 kali. Yang C juga sama. Jadi kalau ada elemen yang tidak sama, seperti ini, C pada himpunan A ada, pada himpunan B tidak ada, maka kita tuliskan C-nya 2 kali. Nah, seperti itu. Berikutnya operasi irisan. Jadi A iris B ini juga berupa suatu himpunan ganda yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas minimum. Jadi kalau gabungan tadi kita ambil maksimumnya. Kalau untuk irisan kita pilih yang minimum, ya. Kita pakai contoh yang sama. Nah, di sini ini kita pilih yang minimum. Nah, jadi kalau kita tulis A irisan B, maka hasilnya berupa himpunan ganda. Perhatikan pada elemen A, ini ada A kecil 3, yang B elemen A kecilnya 2, berarti kita pilih yang minimum, berarti kita tulis 2. Untuk B-nya, ya. Untuk B-nya sama, jadi kita pilih yang minimum, berarti B-nya kita tulis 1 kali. Nah, sekarang di sini untuk himpunan A ada C-nya, untuk himpunan B tidak ada C-nya, maka irisan itu juga kita ambil yang sama, karena hanya berada pada himpunan A saja, maka C ini tidak kita tulis. Ya. Begitu juga untuk D, sehingga kita tinggal menuliskan yang ini E. Ini untuk operasi irisan. Berikutnya adalah operasi selisih. Ya. A selisih B. A selisih B ini adalah himpunan ganda yang multiplisitas elemennya itu sama dengan ada kriterianya. Jadi kita perhatikan pada posisi mana yang dicari selisihnya. Apa A selisih B dengan B selisih A nanti itu berbeda. Ya. Pertama, jika multiplisitas elemen tersebut pada A, jadi pada A itu maksudnya pada himpunan yang di sebelah kiri di sini, itu kita kurangi dengan multiplisitas elemen pada himpunan B yang di sebelah kanan, itu jika selisihnya positif, berarti kita tuliskan sebanyak hasil selisihnya tadi. Kemudian A selisih B bisa sama dengan 0, itu jika selisih elemen multiplisitas elemennya antara dua himpunan ini itu 0 atau negatif. Kita langsung ke contoh saja supaya lebih jelas. Jadi untuk elemen A kecil ini pada himpunan A itu ada 3, pada himpunan B ada 2. Multiplisitasnya atau kemunculannya kan ini 3 kali, ini 2 kali. Berarti 3 dikurangi 2 kan 1, kan bilangan positif. Maka kita tuliskan sebanyak 1 kali A-nya di sini. B pada himpunan A 1 kali, pada himpunan B 3 kali. 1 dikurangi 3 itu kan negatif. Maka 0. Hasilnya 0. Jadi kita pilih yang bawah ini. Maka di sini B-nya tidak kita tuliskan. 0 di sini artinya elemen tersebut tidak perlu kita tulis. Berikutnya yang C. Di sini muncul 2 kali, di sini muncul 0 kali. Maka kita tuliskan 2 dikurangi 0 kan 2. Berarti C-nya muncul 2 kali. Yang D juga sama. Untuk elemen D di himpunan A ini tidak ada, berarti kan 0 munculnya. Di himpunan B, D itu munculnya 1 kali 0 dikurangi 1 kan negatif. Maka hasilnya adalah 0 atau tidak kita tulis di sini. Yang E juga sama. E muncul 1 kali di A, E muncul 1 kali di B. 1 dikurangi 1 adalah 0. Maka juga tidak perlu kita tulis. Sehingga A selisih B itu berupa himpunan A, C, C. Itu untuk selisih.
Kemudian ada satu operasi lagi yang berlaku pada himpunan ganda, tapi tidak berlaku pada kemarin tidak kita bahas pada himpunan biasa. Jadi ada operasi jumlah, operasi A jumlah B. Jadi di sini itu untuk himpunan ganda tidak berlaku operasi beda setangkup. Di sini ada operasi jumlah. Jadi di sini A dan B syaratnya adalah himpunan ganda. Maka A jumlah B ini adalah himpunan ganda juga yang multisiplitas elemennya itu sama dengan jumlah dari multisiplitas masing-masing elemen A dan B. Jadi kita tinggal menuliskan semua anggota. Jadi ini berbeda dengan gabungan. Kalau gabungan tadi kita mengambil yang maksimum saja, tapi kalau A jumlah B itu semuanya kita gunakan. Jadi untuk kecil ini ada 3, ini 2, maka kita tuliskan di sini sebanyak 5 kali. Seterusnya seperti itu. Jadi tidak sama dengan yang gabungan. Nah, ini A. Kemudian B-nya berarti akan muncul sebanyak 4 kali. C-nya 2 kali. D-nya 1 kali. E-nya 2 kali. Itu. Ya. Jadi untuk operasi pada himpunan ganda itu tidak sama dengan pada himpunan biasa. Ya. Jadi ada 4 ini. Untuk soal latihannya nanti akan saya bagikan lewat grup saja. Soal dari materi minggu kemarin dan untuk materi hari ini. Ya.